Kakak ipar, pelan-pelan, jangan sampai kakak dengar. Dengar pun tak apa, lihat si buta itu, aku langsung mual. Pengen banget bunuh dia. Yun Chuan. Nyonya, ada apa? Kompetisi masakan kerajaan akan segera diadakan. Aku harus ke gunung mencari beberapa bahan. Nyonya, ingin aku menemani? Kenapa tiba-tiba Nyonya vegetable mengat? Kenapa Nyonya begitu terobsesi dengan kompetisi masakan kerajaan? Aku bisa diangkat sebagai nyonya masak oleh kaisar. Saat itu, aku bisa meminta kaisar mengeluarkan dekret untuk mencari kakakku yang hilang. Selalu ada kesempatan, aku tak akan menyerah. Besok. Terima kasih atas kerja kerasmu, suamiku. Si buta, pergilah menemui ibumu dan kakakmu yang sudah meninggal. Jangan, Yun Chuan. Kakak. Maner. Kakak, pergilah dengan tenang. Keluarga Jiang, suamimu, akan menjadi milikku. Kakak, aku tak bisa menjemputmu pulang. Perselisihan antara Xia dan perbatasan semakin memanas. Perang besar akan segera pecah. Sudah lama mendengar Lingyan Pavilion dipenuhi ahli dan orang bijak. Pemimpin Lingyan Pavilion, bahkan lebih hebat dalam ilmu bela diri. Aku datang memintanya keluar untuk menjaga kedamaian Xia. Pemimpin telah memerintahkan, Lingyan Pavilion tidak akan terlibat dalam urusan istana. Pangeran, silakan pulang. Memberi hormat kepada pemimpin. Mulai sekarang, orang istana tidak akan diterima. Baik. Mendengar adikku Ruoyun akan mengikuti kompetisi masakan kerajaan. Sudah lama aku meninggalkan rumah, bahan-bahan kerajaan ini. Kirimkan saja semuanya padanya. Apakah pemimpin ikut? Tidak, sejak lahir di keluarga Jiang, saat menangis, mataku berubah menjadi merah. Adikku buta. Ibu meninggal. Aku dianggap sebagai pertanda buruk, diusir oleh ayah. Dibuang di gunung, semua orang sudah menganggap aku mati. Pemimpin, mendengar adikmu Jiang Ruoyun sedang hamil, apakah mau diatur pertemuan rahasia? Lapor. Pemimpin, adikmu Jiang Ruoyun sendirian ke gunung, terjatuh dari tebing, mayatnya tidak ditemukan. Keluarga Jiang sedang mempersiapkan pemakaman. Apa? Bagaimana mungkin Ruoyun jatuh dari tebing? Pasti ada orang jahat yang merencanakannya. Saya akan membawa orang untuk mencari tahu. Tidak, Ruoyun meninggal secara misterius. Saya akan menyelidikinya sendiri. Anakku yang malang. Mengapa nasibmu begitu buruk? Nona. Kamu pergi, bagaimana ayah bisa hidup? Mertua, ini semua kesalahan saya karena tidak menjaga Ruoyun. Anda harus bersabar. Keluarga Jiang bisa sampai hari ini karena menyediakan makanan untuk istana. Sekarang Ruoyun sudah meninggal. Siapa yang akan mengikuti lomba masak istana? Menangis di sini tidak ada gunanya. Keluarga Jiang bisa hidup tanpa siapapun. Jiang Ruoyun sudah meninggal. Masih ada putri saya. Tapi tidak ada yang bisa menandingi kemampuan masak nona besar. Jika tidak menang lomba dan membuat marah kaisar, keluarga Jiang bisa dihancurkan. Ayah, tenang saja. Sebagai putri keluarga Jiang, saya bersedia melakukan apapun untuk keluarga. Selama ini, saya juga telah belajar masak dengan sungguh-sungguh. Pasti bisa mengatasinya. Tapi kamu hanya anak selir. Apa hakmu mewakili keluarga Jiang? Kamu sudah pikun. Mari. Asalkan mertua mengangkat adik menjadi putri utama, maka dia berhak. Semua ini untuk keluarga Jiang.
Kemampuan masak saya memang tidak sebaik kakak, tapi saya juga sudah belajar bertahan-tahan. Mertua, asalkan Jiang Men menang lomba masak istana. Keluarga Jiang masih bisa mendapatkan berkah dari istana, tapi mertua sudah memerintahkan. Jiang Men sudah menjadi putri utama keluarga Jiang. Lomba masak istana akan dia yang ikuti. Siapa yang berani menentang? Saya menentang. Hantu. Saya hanya bisa menjadi Ruoyun untuk menemukan pembunuh Ruoyun. Adik, saya datang untuk membalas dendammu. Dia ternyata masih hidup. Tangannya tidak ada luka. Pasti bukan Jiang Ruoyun. Siapa kamu sebenarnya? Kenapa mirip sekali dengan istriku? Wajahnya sama persis. Suamiku, saya Ruoyun. Saya kembali. Apakah kamu tidak senang? Are you Ruoyun? Kamu tidak mati. Saya melihatnya jatuh dari tebing. Orang di depan ini pasti palsu. Mertua. Ruoyun saat itu sudah jatuh dari tebing. Orang ini pasti penipu, kamu jangan sampai tertipu olehnya. Aku memang jatuh dari tebing, tapi untungnya diselamatkan oleh penduduk desa. Mereka yang mengantarku kembali. Kamu tahu begitu jelas. Apakah saat aku jatuh dari tebing, kamu ada di samping? Liu Yunchuan, bukannya kamu bilang Ruoyun pergi ke gunung sendirian? Aku. Apa yang sebenarnya terjadi saat itu? Aku saat itu ingin mengulurkan tangan untuk menyelamatkan Ruoyun, tapi tidak berhasil menangkapnya. Apakah kamu benar-benar tidak berhasil menangkapnya? Atau justru kamu yang mendorongku jatuh? Begitu gugup, sepertinya kematian Ruoyun. Pasti ada hubungannya dengannya. Atas perintah pangeran. Cepat panggil koki keluarga Jiang untuk menjawab pertanyaan. Kakao, kenapa ada 2 koki? Meskipun keluarga Jiang sudah turun-temurun menjadi koki kerajaan, kuota seleksinya hanya 1. Lapor pada sang pelayan. Koki tahun ini adalah... Kakakku sedang tidak enak badan, jadi kompetisi koki kerajaan ini aku yang menggantikannya. Aku Jiang Ruoyun adalah putri sah keluarga Jiang. Seharusnya akulah yang ikut kompetisi. Masakan kerajaan bukanlah mainan, identitas koki kerajaan tidak boleh tidak jelas. Kejahatan menipu raja bisa dihukum mati seluruh keluarga. Mohon ampun, Tuan. Keduanya benar-benar penerus keluarga Jiang. Bagaimana kalau kita mengadu kemampuan memasak mereka? Baiklah. Tambah 1 tes. Koki Jiang Ruoyun Jiangman. Tes besok jika ada kesalahan. Semua orang di halaman akan ikut mati. Hubungan kedua orang ini tidak jelas. Apakah Jiangan dan kematian Ruoyun juga ada hubungannya? Orang yang membunuh Ruoyun, aku tidak akan melepaskan satu pun. Cepat, mari bersenang-senang. Lepaskan aku. Kenapa tidak membongkar identitas penipu itu di depan umum? Aku takut kalau bicara terlalu banyak di depan petugas, bisa membongkar kita berdua. Tapi bagaimana kalau aku kalah dalam kompetisi? Ini satu-satunya kesempatanku untuk mewarisi keluarga Jiang. Tenang saja, di atas sudah ada yang mengatur. Apakah dia Jiang Ruoyun atau bukan? Harus mati. Hantu. Apa yang kamu lakukan di sini? Aku tidak bisa menemukan Yunchuan. Apakah dia di sini?
Kamu tidak bisa menemukan kakak ipar, kenapa datang ke sini? Bagaimana aku tahu di mana dia? Menel, kamu kepanasan? Aku dengar napasmu keras sekali. Apakah kamu sakit? Kamu baik-baik saja? Aku baik-baik saja, hanya ingin istirahat. Kakak, lebih baik pulang lebih awal. Aku rasa dia tidak berpura-pura buta, apakah dia benar-benar tidak mati? Pasangan mesum menindas Ruoyun yang sakit mata. Mereka melakukan hal memalukan di depan matanya. Aku pasti akan membuat kalian mati dengan sengsara. Kompetisi juru masak istana ini akan dinilai langsung oleh putra mahkota, pemenangnya. Akan masuk ke seleksi istana, bersaing dengan juru masak dari berbagai daerah. Pemenang akhir akan dinobatkan sebagai Shangxi Niangzi. Adik, kakak akan menggunakan semua kemampuanku untuk membantumu memenangkan kompetisi ini. Putra mahkota datang. Hormat kepada Yang Mulia Putra Mahkota. Di keluarga Jiang, ternyata ada orang dari Lingyan Pavilion. Berkat berkah Yang Mulia Putra Mahkota, keluarga Jiang telah menyediakan masakan istana selama 3 tahun. Menerima rahmat Karajan, kami sangat berterima kasih. Kalian berdua, siapa putri utama? Lapor kepada Yang Mulia. Ini adalah putri utama keluarga Jiang, Jiang Ruoyun. Tapi dia menderita sakit mata dan tidak nyaman, keluarga Jiang memutuskan untuk mengajukan satu lagi kandidat juru masak istana, Jiang Men, untuk dipilih oleh Yang Mulia Putra Mahkota. Seorang juru masak yang sakit mata, bagaimana mungkin berhubungan dengan Lingyan Pavilion? Pasti ada masalah di sini. Mari kita mulai. Aturan kompetisi, 3 ronde 2 kemenangan, menguji keterampilan memotong, memasak sup, dan masakan panas. Mari kita mulai undian. Kakak sakit mata, undian ini biar aku yang lakukan. Pasty sup. Ronde pertama, memasak sup. Silakan Yang Mulia Putra Mahkota memberikan tema. Tema sup, segar. Ini sup yang sudah kumasak semalaman, sangat segar dan kental. Tidak peduli bagaimana kamu memasak, kamu tidak akan bisa mengalahkanku. Lihat, aku akan menggunakan kekuatan dalam untuk memasak semangkuk. Sup ajaib yang sangat bergizi. Jamur liar dari gunung, paling enak untuk membuat sup. Ditambah dengan ramuan rahasia bergizi dari Lingyan Pavilion. Bodoh, meniru dan menggunakan bahan yang sama denganku. Sayangnya kamu pakai bahan baru. Semua sampah dan kotoran, kamu tunggu saja kalah. Kakak, aku ingatkan, kalau tidak bagus. Membuat pangeran marah, bisa dipenggal. Adik, lebih baik khawatirkan dirimu sendiri. Dia ternyata menyelesaikan masalah kotoran. Entah kamu benar-benar buta atau pura-pura buta, pertandingan ini. Aku harus menang. Kalau kamu berani menghalangiku, bahkan pura-pura buta, kalau kamu tidak menghalangi, pangeran minum sup pedasmu, tetap akan membunuhmu. Adik, apakah kamu mencium
Ada bau apa? Kakak tidak ada. Kakak terlalu khawatir. Sup sudah siap. Cara seperti ini masih mau mencelakaiku. Sup naga terbang ganang berharga. Selesai. Apa milikmu? Milikku, juga sup naga terbang gunung berharga. 2 koki, sama-sama memilih bahan gunung. Sup naga terbang gunung berharga. Silakan pangeran mencicipi. Aku ingat sebelumnya, di istana pernah mencicipi sup yang dipersembahkan keluarga Jiang. Hanya merasa sangat lezat, nafsu makan bertambah, hari ini kebetulan. 2 saudari membuat, masih sup yang sama. Sepertinya, memang masakan andalan keluarga Jiang. Ini adalah putri tertua keluarga Jiang. Dibuat oleh Jiang Ruoyun. Tunggu pangeran selesai mencicipi, pasti akan membunuhmu. Bagus, meskipun terlihat ringan, tapi rasanya sangat kaya. Jiang Ruoyun menjawab. Bagaimana mungkin? Aku ingat aku jelas menambahkan lada. Bagaimana mungkin enak? Bisa membuat keterampilan seperti ini, tidak kalah dengan koki istana. Pangeran terlalu memuji, aku hanya menggunakan bahan gunung biasa. Berani sekali Jiang Men, berani main-main denganku. Pandren, aku. Tidak tahu diri, dengan keterampilan masak seperti ini, masih mau jadi koki istana. Siapa? Tangkap dia. Tunggu. Pangeran, sebenarnya apa yang terjadi, bisa aku tahu. Sup ini sangat pedas. Apakah sengaja membuatku mual? Kamu mencelakaiku, kamu sebenarnya siapa? Adik, supmu tidak enak, tidak bisa menyalahkanku kan? Jiang Man, pertama kali ikut ujian masak istana, tidak tahu batas. Mohon pangeran berbelas kasihan. Sudahlah. Cepat lakukan babak kedua. Keahlian putri tertua keluarga Jiang, benar-benar dinantikan. Kamu beruntung menang, babak berikutnya, kamu akan mati. Babak kedua, uji ketangkasan pisau. Silakan pangeran mahkota memberikan tema. Tema ketangkasan pisau adalah keunikan. Bahan yang digunakan adalah tahu, lobak, atau es, pilih salah satu. Ruoyun memiliki masalah penglihatan, uji ketangkasan pisau. Bukankah dia pasti kalah? Dia sudah menang 1 babak, menurutku, keberuntungannya sudah habis. Kakak, ini semua salah adik. Lagi-lagi dapat yang kakak tidak kuasai, lihat. Matamu memang sudah buta. Ini tidak adil untukmu. Adik tidak perlu khawatir, justru adik, kamu harus. Jangan seperti babak sebelumnya. Jangan sampai membuat pangeran mahkota tidak senang lagi. Itu akan menjadi masalah besar. Jiang Men memilih es. Kakak, dari 3 bahan, tahu yang paling sulit. Jangan memaksakan diri. Dalam kesulitan baru terlihat kemampuan, aku akan menggunakan tahu. Silakan kalian berdua pindah ke dapur, dalam waktu 1 batang dupa. Yang selesai akan ditentukan pemenangnya, yang tidak selesai akan dieliminasi. Bandingkan teknik pisau dengan lingan pavilion, aku sebagai pemilik pavilion. Hari ini akan membuatmu terkesan. Ternyata terjebak, tunggu sampai kamu membukanya. Ujian ketangkasan pisau ini masih ingin membuatku kesulitan. Ini ternyata tahu yang sangat lembut. Dan itu rusak. Kakak, uji ketangkasan pisau memang sulit untukmu, jika tidak bisa. Babak ini, kamu bisa langsung menyerah. Adik sangat ingin aku mundur, apakah karena takut ketangkasan pisaumu?
tidak bisa mengalahkan orang buta sekalipun. Gunakan saja teknik pisau yang biasa dipelajari di Lingyan Pavilion. Waktu hampir habis. Kalian sudah selesai. Jiangman selesai. Mengukir tahu masih butuh sedikit waktu untuk mengeras. Nanti aku akan mengantarnya sendiri. Orang buta ini ikut campur apa? Buang-buang waktu. Lebih baik menyerah saja. Jangan buru-buru, hidangan ini setiap detiknya penting. Yang satunya belum selesai. Laporkan pada Pangeran Mahkota, Jiang Ruoyun memiliki masalah penglihatan. Mungkin tidak akan bisa menyelesaikannya. Kakakku tidak hanya memiliki masalah penglihatan, tapi juga memilih tahu yang paling sulit mungkin. Yang mulia, maafkan saya, istri saya memang kurang terampil dalam hal mengiris. Kita pasti kalah di babak ini. Jiangman menang. Penang harem telehabis, juara kedua adalah Jiangman. Tunggu sebentar. Tepat waktu. Jiang Ruoyun selesai. Saya telah membuang waktu. Mohon Yang Mulia menghukum saya. Tepat waktu. Sebagai seorang wanita buta, bisa menyelesaikan ujian mengiris ini sudah luar biasa. Tidak ada hukuman yang pantas untukmu. Karya saya berjudul, Naga Megah Berdiri. Semoga Yang Mulia selalu bijaksana dalam menghadapi masalah. Dan semoga negara Xia selalu makmur. Mengukir naga dari es memang sulit, tapi kamu tidak hanya bisa mengukir bentuknya, tapi juga menangkap rohnya. Naga ini terlihat hidup dan ajaib. Sesuai dengan tema. Teknik mengirismu juga bagus. Saya, Jiangman, berterima kasih kepada Yang Mulia. Saya ingat, putri tertua keluarga Jiang juga sangat terampil. Saya penasaran bagaimana teknik mengirisnya. Ini. Ini adalah bunga dari tahu. Kakak, kamu terlalu berlebihan. Kalau kamu tidak pandai mengiris, lebih baik mundur saja, tidak perlu menggunakan barang jelek ini untuk menipu Yang Mulia. Jiang Ruoyun terlalu berani. Mengganggu ujian, mohon Yang Mulia menghukumnya dengan tegas. Apalagi yang bisa kamu katakan? Yang Mulia, karya saya berjudul Tarian Bunga di Langit. Mohon Yang Mulia menyiapkan air hangat, saya akan menunjukkan rahasia di dalamnya. Apa itu, tarian bunga di langit? Hanya beberapa tahu busuk yang debut. Hanya dengan semangkuk air hangat, saya akan mengubah tahu busuk ini menjadi tarian bunga di langit. Apa yang sedang dilakukan? Mohon Yang Mulia menuangkan air ini ke dalam piring. Kakak, kamu terlalu berani menyuruh Yang Mulia. Tidak apa-apa, jika ada rahasia lain, saya akan melakukannya. Yang Mulia, lihatlah, inilah tarian bunga di langit. Yang Mulia, lihatlah, inilah tarian bunga di langit. Bunga dari tahu. Bahkan ada warna. Bagaimana mungkin? Semua bunga ini terbuat dari tahu. Setiap bunga memiliki warna yang berbeda, benar-benar pemandangan yang luar biasa. Hamba yang telah melayani Yang Mulia selama ini, belum pernah melihat kreativitas seperti ini. Jika Yang Mulia melihat pemandangan ini, pasti akan sangat senang. Es ukir memang bagus, tapi sayangnya mudah meleleh, keindahannya hanya sesaat. Karya ukiranmu ini tidak hanya memiliki teknik mengiris yang luar biasa. Bisa begitu nyata sampai menarik perhatian serangga dan kupu-kupu.
Hidangan ini layak disebut sebagai hidangan paling unik di dunia. Saya umumkan. Pemenang dari kompetisi ini. Paduka yang mulia, ada masalah. Apa masalahnya dengan hidangan ini? Saya bilang orangnya yang bermasalah. Dia sama sekali bukan Jiang Ruoyun. Meniru nama, berniat jahat. Benar, Paduka yang mulia. Beberapa hari yang lalu, istri saya jatuh dari tebing dan hilang, tidak tahu kemana. Wanita ini tiba-tiba muncul, dan dengan istri saya. Tampak persis sama, dia pasti menggunakan teknik penyamaran. Menyusup dengan niat jahat. Identitas koki istana tidak bisa dianggap remeh. Apa buktimu? Teknik penyamaran bisa dipecahkan. Cukup dengan menggores kulit wajahnya, maka akan ketahuan, Paduka yang mulia. Bagaimana mungkin anak saya palsu? Cukup, Jiang Ruoyun, maju ke depan. Mohon Paduka yang mulia membela saya, jika benar-benar harus membuktikan diri. Mohon perintahkan seseorang untuk menggores wajah saya. Omong kosong. Jika tidak ada bukti, saya tentu tidak akan membiarkan. Siapapun menyentuhmu, kamu bilang istrimu adalah orang yang ditiru. Jika tidak ada bukti, melaporkan palsu di depan istana juga merupakan kejahatan yang bisa dihukum mati. Saya ingat, 3 tahun lalu, istri saya pernah memberikan sebuah resep rahasia untuk pengobatan kepada istana. Benar ada hal itu, resep rahasia ini hanya saya dan ayah saya yang tahu. Kamu berani mengulang resep itu lagi? Sial, saya tidak pernah mendengar adik saya menulis resep apapun. Meniru nama, mempermainkan keluarga kerajaan. Ini adalah kejahatan yang bisa dihukum mati. Ini. Resep ini melibatkan rahasia kerajaan, sekarang di depan umum. Kamu bisa bicara, asalkan kamu bisa mengatakannya dengan tepat. Identitas bisa dibuktikan, maka dia melaporkan palsu tanpa alasan, menurut hukum harus dihukum mati. Saya. Apa sebenarnya resep rahasia dalam sup ini? Apakah adalah ramuan untuk memperkuat tubuh? Paduka yang mulia, lihat dia hanya mencari alasan. Pasti adalah penipu. Paduka, dia hanya mengulur waktu untuk mempermainkan Anda. Mohon Paduka segera menghukumnya. Kamu benar-benar tidak bisa menjawab? Paduka sejak kecil tubuhnya berharga, penyakit apa yang bisa dimiliki? Saya memberikan kesempatan terakhir, kamu benar-benar tidak mau mengatakan? Datanglah. Saya bilang, Paduka yang mulia, bukan saya tidak mau mengatakan, hanya saja. Rahasia kerajaan ini, bagaimana bisa diumumkan secara luas? Jangan banyak alasan, penipu, kamu sama sekali tidak bisa menjelaskan. Yang mulia, saya tidak bisa mengatakannya, tapi saya bisa menuliskannya. Yang mulia, dia sama sekali tidak mungkin tahu resep rahasia itu. Lebih baik segera katakan dia. Oh, itu bagus. Resep rahasia ada di tangan saya. Bisa dibandingkan. Ambil tinta, kuas, kertas, dan batu tinta. Pangeran sebelumnya mengatakan setelah minum sup, nafsu makan meningkat. Pasti karena terlalu banyak memikirkan pertempuran di luar perbatasan. Yang menyebabkan tekanan, kelelahan, dan anoreksia. Adik, lindungi saya. Kalian terus begini, akan menghancurkan keluarga Jiang. Jangan pikir dengan menulis sembarangan, kamu bisa lolos. Palsu tetap palsu, tidak akan pernah menjadi asli. Perdana Menteri datang. Selamat datang, Perdana Menteri. Format Kepada Pangeran. Yang mulia, apakah kompetisi sudah ada hasilnya? Berita dari Menteri Kanan, memang cepat. Lapor kepada Perdana Menteri, ada orang yang mengaku sebagai istri saya. Mengacaukan kompetisi, orang ini harus segera dihukum mati. Belum dikonfirmasi. Yang mulia, penipuan identitas. Jika terjadi kesalahan, itu akan menjadi masalah besar. 3 tahun lalu, Nona Jiang memang menulis resep rahasia. Hanya saya dan ayah yang tahu, asalkan dibandingkan. Akan ada kesimpulan. Baik, saya akan menjadi saksi, jika tidak cocok. Segera eksekusi wanita ini. Yang mulia, saya. Sudah selesai menulis. Hawthorne, ubi, di sini. Ada satu bahan tambahan, wanita ini terkait dengan pavilion Lingyan. Lebih baik selamatkan nyawanya dulu.
Ini, Perdana Menteri, bisa menghukum penipu ini. Membuang waktu banyak orang. Terang-terangan menipu pangeran, menurut saya, harus dihukum dengan menggores. Wajah orang ini, kulit wajahnya, dikupas satu persatu. Kamu diam saja. Yang mulia. Resep ini memang sama persis, hanya saja, titik hitam ini. Titik tinta, Nona Jiang buta. Mungkin tidak sengaja tumpah. Lu Yunchuan. Bagaimana kamu menjelaskan ini? Bukankah kamu bilang dia mengaku sebagai istri kamu? Ini tidak mungkin. Dia pasti sudah tahu resepnya sebelumnya, melalui cara apapun. Apakah barang saya bisa dilihat orang lain? Mohon Yang Mulia Putra Mahkota, tolong berikan keadilan untuk hamba. Sejak lahir hamba buta, kehilangan ibu di usia muda, dan sekarang suami hamba begitu membenci hamba. Mungkin di luar sana, dia sudah memiliki orang baru. Kamu jangan asal tuduh. Lu Yunchuan menuduh istrinya sendiri. Mempermainkan hamba. Masukkan ke penjara. Yang mulia, hamba tidak bersalah. Lalu mengapa kamu menuduh istrimu? Jika ada alasan tersembunyi, hamba bisa memberimu kesempatan. Hamba akan berkata. Benar. Yang Mulia Putra Mahkota. Istri hamba jatuh dari tebing tinggi, seharusnya tidak mungkin selamat. Itulah mengapa hamba curiga padanya. Curiga hamba tidak mungkin. Hidup, bukan? Yunchuan. Bagaimana mungkin hamba tega membiarkanmu menghabiskan sisa hidupmu sendirian? Hamba bertahan dengan luka-luka untuk menemuimu. Tapi ternyata, kamu malah menuduh hamba. Kapan dia menjadi sekuat ini? Are you Oyun? Hamba mencintaimu, hamba takut ada orang yang berniat jahat. Menai Rudiramo, Ruoyun. Hari ini kamu terus menekan hamba. Bahkan ingin mencukur wajah hamba. Beginikah caramu mencintaiku? Ruoyun, ini bukan ide hamba. Ada orang lain yang ingin mencelakaimu, jangan biarkan. Yang Mulia membunuh hamba. Sudah sampai segini, kakak jangan percaya omongannya. Kamu. Adik, apakah urusan hamba dengan suami hamba, kamu juga mau ikut campur? Apakah kalian berdua memiliki hubungan terlarang? Hamba hanya tidak tega melihat kakak diperlakukan seperti ini, orang seperti dia. Seharusnya dimasukkan ke penjara. Jangan kamu. Nona Ruoyun, apakah kamu bersedia membelanya? Tentu saja. Tidak. Dia mempermainkan Yang Mulia, dia pantas menerima akibatnya. Panggil orang. Are you Oyun? Ruoyun, tolong selamatkan hamba. Ruoyun, Yang Mulia. Hamba tidak bersalah. Yang Mulia, lepaskan hamba. Ruoyun, tolong aku. Lepaskan aku difitnah. Paduka, Kaisar akan tiba dalam 3 hari, saat itu, aku akan mengatur pertandingan masakan istana. Payarkan Jiang Ruoyun, mewakili keluarga Jiang. Dia seorang tunanetra, kalau sampai salah tingkah di depan Kaisar, maka reputasi keluarga Jiang selama bertahun-tahun akan hancur. Lebih baik, biarkan mereka berdua pergi bersama, Paduka. Bisa juga untuk hiburan. Terima kasih banyak, Perdana Menteri. Terima kasih banyak, Pangeran Mahkota. Sepertinya emas 10.000 tael yang dikirim ibu sudah berhasil. Kali ini aku pasti menang. Tapi, apakah Paduka tidak ingin membuat Kaisar senang? baiklah. Kakak, semoga di akhir pertandingan, kamu tidak kalah olehku. Aku kasihan padamu, siapapun yang ada di istana, pertandingan kali ini. Kamu pasti kalah. Keluarga Jiang hampir hancur karena kamu masih berani pulang. Suamiku masih di penjara. Lu Yunchuan memang suamiku. Tapi dia gila di depan Pangeran Mahkota.
bilang aku palsu, orang seperti itu sudah tidak ada hubungannya dengan keluarga Jiang. Yun Chuan tidak menganggapmu buta dan menikahimu. Tapi kamu membalas budi dengan kejahatan, sungguh tidak punya hati nurani. Hati nurani, dalam situasi seperti itu, sebagai putri utama keluarga Jiang, aku tentu harus mengorbankannya untuk menyelamatkan keluarga Jiang. Apakah kalian mau ikut mati untuknya? Kamu, Monair. Ayah, ada sesuatu yang ingin dibicarakan denganmu, pertandingan terakhir. Kamu harus kalah dari Yun Er. ayah, apa maksudmu? Pangeran mahkota hari ini jelas lebih menyukai Yun Er. Jika bisa membuat kaisar senang, itu akan menguntungkan keluarga Jiang di masa depan. Lalu kenapa aku harus mengalah? Sekarang kamu juga putri utama keluarga Jiang, harus berkorban untuk keluarga Jiang. Putri utama keluarga Jiang. Dia sudah mati. Apa yang kamu bicarakan? Apakah kalian lupa, aku masih punya kakak. Namanya Jiang Ruoning. Dulu, dia diusir oleh ayah sendiri. Jangan sebut dia, si pengacau, seharusnya aku yang membunuhnya. Benarkah, apakah dia pengacau atau difitnah olehmu? Kamu sendiri yang tahu. Saat ibu meninggal, kamu percaya pada rumor wanita ini dan mengusir kakak perempuan kita. Kamu. Siapa yang bilang kakak kita, Citong, adalah bencana? Kenapa Madame Merah? Kenapa Madame Merah? Aku baru saja tidak sengaja mencipratkan cabai ke mataku. Sakit sekali. Air, cepat beri aku air. Yuniar. Ebyo. Apa yang harus dilakukan? Orang tua itu sudah tidak berguna. Nanti kita racuni minumannya. Lalu, kita tuduh dia sebagai pelakunya. Kakak, aku rasa ayah salah. Siapapun yang menang di antara kita, itu adalah kebanggaan bagi keluarga Jiang, bukan? Tuan, lihatlah Men Er, betapa bijaksananya dia. Ayah, ini minuman yang anakmu tuangkan untukmu. Kalian harus bersatu dan bekerja sama untuk membanggakan keluarga Jiang. Eo. Tunggu. Minuman ini tidak boleh diminum. Kakak, kenapa minuman ini tidak boleh diminum? Karena ini adalah perayaan untukku dan adikku yang akan mengikuti kompetisi masak kerajaan. Seharusnya kamilah yang meminumnya. Kakak, aku sudah meminumnya. Sekarang giliranmu. Minuman yang enak. Sudah larut malam, kalian masih harus mempersiapkan diri untuk kompetisi masak 3 hari lagi. Mari kita istirahat lebih awal. Tapi aku belum makan. Tuan, jangan buang waktu Ruoyun. Kalau terjadi sesuatu, siapa tahu? Siapa yang akan disalahkan? Benar, kakak, hati-hati, kompetisi sudah dekat. Jangan sampai ada masalah, ayo pergi. Lingyan Pavilion punya semua jenis penawar, aku ingin tahu. Apa yang kalian rencanakan? Mari saja, kau Jong Ruoyun. Sudah seharusnya kau mati bersama.
Ibumu yang berumur pendek dan kakakmu yang diusir itu. Aku yang mengantarkan kalian bertiga, itu bisa dianggap sebagai perbuatan baik. Wanita jahat. Apa yang kau katakan? Bukankah kau sudah mati karena diracun? Kau manusia atau hantu? Kembalikan nyawaku. Tolong, kembalikan nyawaku. Cepat, ada hantu, kembalikan nyawaku. Bukan urusanku. Kamu ini wanita jahat. Apa yang sebenarnya kamu lakukan pada ibuku? Dan kakak perempuanku? Aku melakukan ini semua demi anakku sendiri. Katakan, atau aku akan membunuhmu sekarang. Aku akan bicara. Dulu saat ibumu menikah ke keluarga Jiang, aku hanya seorang pelayan pengiring. Setelah ibumu meninggal karena sulit melahirkan, aku dijadikan istri pengganti. Dan menikah dengan Tuan Jiang. Aku tidak melakukan apa-apa. Kamu berbohong. Di depan altar ibumu, kamu sama sekali tidak menyesal. Kamu pantas mati. Aku akan bicara, aku akan bicara. Aku minta maaf pada Nyonya Jiang, dan juga pada kedua putri besar. Aku yang menyebabkanmu buta, dan memfitnah kakakmu, Jiang Ruoning, sebagai anak sialan, yang menyebabkan Nyonya meninggal karena marah. Lanjutkan, lanjutkan. Aku salah, aku salah. Aku akan membangunkanmu sebuah kuil nanti. Aku akan memberimu dupa, aku akan bertobat setiap hari. Jangan ganggu aku lagi, aku mohon. Ibyo. Aku bahkan sebagai hantu tidak akan melepaskanmu. Jangan bunuh aku. Hantu. Ada hantu, hantu. Hantu ingin membunuhku. Ibyo, mana ada hantu? Itu Ruoyun, dia datang untuk menuntut nyawaku. Apa kamu tidak bingung? Ayah. Apa yang kalian ributkan? Itu dia tadi ingin membunuhku. Bodoh. Ruoyun tidak bisa melihat apa yang dia lakukan untuk membunuhmu? Apa sebenarnya yang kamu lakukan sampai membuat ibuku ketakutan seperti ini? Aku tidak tahu apa yang kamu bicarakan. Aku hanya mendengar suara dan datang ke sini. Aku yang menyebabkan Nyonya meninggal. Kenapa aku mendengar hal tentang ibuku? Ayah, haruskah kita laporkan ke pihak berwajib? Dengarkan apa yang dia katakan. Dia hanya gila saja, ikut aku pulang. Ayah. Bagaimana sebenarnya ibuku meninggal? Ibumu dikutuk oleh Jiang Ruoning, anak sialan itu. Ibumu mabuk, dia hanya bicara ngawur. Ayo, ikut aku. Kakak, ibuku minum sedikit alkohol dan bicara ngawur. Jangan dipikirkan. Ibu, semalam kamu terus-terusan berteriak. Kalau tidak ada yang menusukmu dengan jarum, kamu masih akan terus bicara ngawur. Ayahmu tidak marah padaku, kan? Si tua bangka itu, apa yang bisa dia katakan? Tapi bukankah kamu merasa aneh? Jangan Yoyun. Dia minum anger barakan tapi tidak apa. Dan juga Citong. Kamu bilang, apakah dia mungkin? Si Jong Ruoning yang teramat itu. Ibu bilang apa? Jong Ruoning sudah mati kelaparan. Ibu, kamu ngomong apa sih? Penyakit mata tidak bisa dibohongi, kita sudah menyuap tabib. Suruh tabib memeriksa denyut nadinya. Pasti akan ketahuan.
Ruoyun, kamu sudah berjuang untuk nama keluarga Jiang. Keluarga Jiang tentu saja tidak akan mengecewakanmu. Oh, Kakak, ibu sudah mengeluarkan banyak uang untuk mencari tabib di istana. Untuk mengobati penyakit mata kakak. Saya sudah menjadi tabib selama 30 tahun, paling ahli dalam penyakit mata. Apapun keadaannya, sekali memeriksa denyut nadi pasti tahu. tidak boleh. Kakak, jangan-jangan karena merasa bersalah. Jadi tidak mau diperiksa? Tolong Nona berikan tanganmu. Lepaskan dia. Hormat pada pangeran mahkota. Rumah sakit kerajaan tidak akan menampungmu lagi. Pangeran, maafkan saya. Saya datang ke sini. Ke sini hanya. Kasihan orang tua, saya hanya ingin meminta tabib untuk memeriksa matanya. Kalau begitu biarkan tabib memeriksa denyut nadimu. Mata saya sepertinya tidak bisa disembuhkan. Tidak bisa disembuhkan atau tidak mau disembuhkan? Melawan saya, itu hukuman mati. Bagaimana? Kinyat nadi ini. Bagaimana? Pangeran, dari hasil pemeriksaan denyut nadi tadi, Nona Jiang, dia sama sekali tidak punya penyakit mata. Benar-benar tidak ada? Saya berani mempertaruhkan reputasi sumber hidup saya. Nona Jiang sama sekali tidak punya penyakit mata. Berani-beraninya kamu siapa? Berani memalsukan kakak saya. Apa maksudmu, adik? Saya adalah Jiang Ruoyun. Jiang Ruoyun lahir buta. Penyakit bawaan sejak lahir, bagaimana mungkin bisa sembuh? Kamu sebenarnya siapa? Ternyata obat mata yang kuberikan padamu. Benar-benar obat ajaib nomor 1 di dunia. Untuk berterima kasih padanya karena memberikan resep rahasia kesehatan padaku, aku menjelajahi seluruh dunia. Baru menemukan 1 biji. Tak kusangka setelah kau memakannya, penyakit matamu langsung sembuh. Ruoyun, rakyat jelata, mengucapkan terima kasih pada Yang Mulia Pangeran. Bagaimana bisa ada obat seperti ini? Apa yang diberikan pangeran pasti benar. Yang Mulia Pangeran sangat baik hati, tapi aku masih tidak bisa melihat. Kau masih tidak bisa melihat? Itu karena masih ada 1 langkah yang kurang. Sekarang bisa melihat? Terima kasih Yang Mulia Pangeran, aku bisa melihat. Matamu sudah sembuh. Bisa bersiap-siap untuk kompetisi masa kerajaan. Ya, Hormat pada Yang Mulia Pangeran. Selamat kakak sudah bisa melihat lagi. benar. Sekarang jika ada orang yang ingin berbuat jahat diam-diam, tidak akan semudah itu. Yang Mulia Pangeran, Aku tahu kau bukan Jiang Ruoyun. resep rahasia makanan itu. Dan mataku. Mengapa Yang Mulia Pangeran membantuku? Apa hubunganmu dengan Pavilion Lingyan? Setelah Nyonya Shangxi terpilih, aku berharap kau memperkenalkanku pada pemilik Pavilion Lingyan. Apa yang kalian lakukan di sini? Bagaimana kau bisa datang? Kami tidak boleh. Mataku baru sembuh, tentu harus berusaha mengembangkan. Resep rahasia masakan kerajaan. Kalau begitu, biarkan ibumu mencicipinya. Tidak boleh, ini persiapan untuk kompetisi. Ruoyun, akhir-akhir ini ibumu terkena malaria. Hanya ingin minum sup untuk menguatkan badan. Kau tidak akan menolak permintaan Castle ini, kan? Kalau begitu. Baiklah. Tapi, Masih kurang 1 bahan.
Bagaimana rasanya, Tante Liu? Agak aneh. Tentu saja. Di dalamnya, aku sengaja menambahkan resep rahasia untuk mengobati malaria. Kakak, resep rahasia apa itu? Chu Shuang, kau ingin merekyunaku? Nyonya, ibu duduk dulu. Tangguh, aku akan mencari tabib. Kau berani mencoba membunuhku? Membunuhmu? Aku hanya membalas dendam untuk ibuku dan adik perempuanku. Kurasa Jiangmen mungkin tidak sempat menyelamatkanmu. Di sini, aku punya penawarnya. Mau? Kalau begitu, katakan yang sebenarnya. Sebenarnya, kenapa kamu membunuh Ruoyun? Kamu memang si anak haram itu. Zhang Yuoning. Aku sarankan kamu jangan banyak bicara. Jelaskan semuanya dengan detail. Bunuh aku, kamu juga tidak akan bisa lari. Aku bisa bilang, kamu mati karena malaria tiba-tiba. Ibumu mati, aku yang meracuninya. Aku tahu itu. Yang ingin kutanyakan, siapa sebenarnya yang membunuh Ruoyun? Hanya sepasang anjing itu. Ya. Orang dari istana yang menyuap Lu Yunchuan. Apa? Tolong berikan aku penawarnya. Tolong. Baik. Penawarnya. Botol penawar ini. Jika putrimu mau memberikannya, berikan. Kalau dia tidak percaya padaku, ya sudah. Ibu, tahanlah. Tabib akan segera datang, Ibu. Dia adalah Jiang Ruo. Adik, aku punya penawarnya. Kamu tidak memberikannya kepada ibumu? Jangan pikir aku tidak tahu niatmu. Cepat pergi dari sini. Ibyo. Mana orangnya? Semuanya mati kemana? Ayah, ibuku mati tanpa alasan yang jelas, pemakamannya. Seluruh keluarga, tidak ada kabar sama sekali. Jika ada kematian saat ini, akan dianggap tidak baik. Menghina keluarga kerajaan, hanya bisa diam-diam tidak mengumumkan. Papan arwah ibumu sudah diletakkan di atas. Tapi ayah, papan arwah ibu ada di tanganku. Ibumu adalah selir. Bisa masuk ke kuil keluarga Jiang. Sudah merupakan pertimbangan karena kenangan lama. Kamu benar-benar mengira dia adalah istri utama. Bagaimana mungkin? Siapa yang menulis ini? Ibuku adalah nyonya rumah. Kalau saja kamu tidak bodoh, ibumu tidak perlu mati. Waktu itu aku sudah memberikan obat penawarnya padamu. Tapi kamu sendiri yang menghancurkannya. Tidak mungkin, pasti ini bukan obat penawarnya. Aku akan membunuhmu. Sudahlah, aku takut aku sendiri yang tidak tahan dan membunuhmu. Sepupu. Inikah wanita jahat yang kamu bilang membunuh Bibi Liu? Ya, kakak, dialah yang membunuhnya. Balas dendam untuk ibuku. Hapus aib keluarga Liu. Baik, mulai. Siapa yang ingin mati? Ayo maju. Membunuhmu itu mudah, yang bisa ikut perlombaan hanya aku. Yang mewarisi keluarga Jiang juga hanya aku. Cari mati. Aku tidak tega melihatmu mati dengan cepat. Ini apa? Paduka Pangeran Mahkota, beberapa orang jahat yang ingin membunuhku. Serahkan saja pada Paduka Pangeran Mahkota untuk dihukum. Bawa semuanya pergi. Baik.
Paduka Pangeran Mahkota, wanita ini yang secara langsung meracuni dan membunuh ibuku. Mohon Paduka Pangeran Mahkota membela hamba. Sebenarnya apa yang terjadi? Ibunya meninggal mendadak karena malaria, nama di altar salah. Yang tertulis adalah istri sah. Lalu di mana posisi ibuku? Benar, ibuku adalah istri kedua, tapi ibumu sudah meninggal lebih dulu. Kenapa ibuku tidak bisa diangkat sebagai istri sah? Ada perbedaan derajat, masalah ini selesai sampai di sini. Paduka Pangeran Mahkota. Aku ingin bertemu Lu Yunchuan. Ini tanda mengenalmu, bisa keluar masuk penjara sesukamu. Temui Lu Yunchuan. Are you Yun? Beberapa hari tidak makan, pasti sangat lapar ya. Makanlah, Yunchuan. Semua ini adalah makanan yang paling bergizi. Baik untuk pemulihan tubuhmu. Ruo Yun, aku tahu kamu akan datang menyelamatkanku. Air. Mau minum air? Air. Kamu bisa melihat? Kenapa kamu membunuh Ruo Yun? Kamu bukan Ruo Yun. Kamu tidak. Bicara. Kenapa kamu membunuh Ruo Yun? Bukan aku. Bukan kamu. Saat adikku meninggal, kamu jelas ada di sana. Aku akan memberimu kesempatan terakhir, jika tidak, aku punya 100 cara untuk menyiksamu sampai mati. Ya. Adalah seorang Kasim. Apa? Mereka ingin meracuni Kaisar dengan makanan istana. Ruo Yun pasti menolak, itulah sebabnya dia menyuruhku membunuhnya. Jadi kamu mendorongnya dari puncak tebing. Are you Yun? Lu Yunchuan. Tidak boleh. Dia membunuh Ruo Yun demi kepentingan mereka. Mendorong Ruo Yun dari tebing, dia pantas mati. Biarkan dia hidup. Biarkan dia mengungkapkan dalang di balik ini. Untuk Nona Ruo Yun, dan untuk seluruh Xia. Saat itu, semua orang akan berada di bawah kendalimu, hidup atau mati. Aku menunggumu untuk mengungkap dalang di balik ini. Aku pasti akan membunuhnya dengan tanganku sendiri. Apakah dalang di balik ini sudah ditemukan? Bukankah sudah katakan padamu? Jangan bunuh Lu Yunchuan. Kenapa kamu masih membunuhnya? Apa? Dia sudah mati. Bukan kamu yang membunuhnya. Sepertinya dalang di balik ini sudah mendahului kita dan membungkam Lu Yunchuan. Tidak hanya itu, aku baru saja mendapat kabar. Para koki wanita yang ikut kompetisi. Kapalnya tenggelam, semuanya meninggal. Artinya, Xiangxi Niangzi akan dipilih antara aku dan Jiang Men. Mereka pasti akan berusaha sekuat tenaga agar Jiang menang. Sekarang petunjuk dari Lu Yunchuan terputus. Kamu hanya bisa membuat pembunuhnya terungkap dengan memenangkan kompetisi. Aku akan menang, tidak peduli apapun caranya. Dia tidak akan bisa mengalahkanku. Nona Zhangman. Ini adalah hadiah atas kesetiaanmu. Ibuku sudah meninggal, aku ingin membalas dendam. Setelah kamu menjadi Xiangxi Niangzi, kami pasti akan membantumu membalas dendam. Dan Jiang Ruoyun serta putra mahkota akan mati. Ibuku sudah meninggal, apa yang kamu katakan sekarang? Aku tidak akan percaya sedikit pun. Aku berjanji padamu. Asalkan kamu melakukan apa yang kuperintahkan. Kompetisi besok pasti akan kamu menangkan.
Ini adalah topik kompetisi masakan Shangshi besok. Kompetisi masakan Shangshi resmi dimulai. Silakan koki. Saya Jiangmen Jiang Ruoyun. Menghadap Kaisar. Pemenang kali ini akan dinobatkan sebagai masakan Shangshi. Sekarang Kaisar akan memberikan topik. Topik kompetisi mencakup segalanya. Apakah dia sudah tahu topiknya sebelumnya? Kakak, aku tahu kamu akan menggunakan kastanye dan bahan gunung untuk membuat sup. Sekarang kamu pasti mati. Yang mulia, kedua peserta sudah selesai. Baiklah, ceritakan bagaimana kamu membuatnya. Ya, saya mengambil daging sapi yang baru dipotong di pasar pagi ini. Mengolahnya dan menyimpannya dalam wadah tertutup dengan es untuk menjaga kesegaran. Memasaknya dengan api sedang hingga minyak keluar, menggunakan bawang putih untuk meningkatkan aroma daging. 5 tingkat kematangan. Lurenya dalam lembat. Benar-benar ahli masak, kamu sangat telatai. Saya. Sekarang sudah bisa menantikan peserta berikutnya. Sial, kastanye dan daging sapi tidak cocok jika Kaisar minum sup saya. Pasti akan muntah. Tunggu dulu. Yang mulia, sup saya belum selesai. Berani. Belum selesai juga berani disajikan. Menghina yang mulia? Apakah ada masalah dengan sup Nona Jiang? Pangeran Mahkota, sesuai dengan aturan hidangan. Waktu pembuatan belum habis, mohon Kaisar menunggu sebentar. Yang mulia, tindakan Jiang Ruoyun ini. Jelas-jelas ada yang disembunyikan, harap yang mulia menyelidiki. Perdana Menteri terlalu berat sebelah, apakah karena dia terlambat sedikit? Lalu menyimpulkan dia tidak bisa memasak, atau kamu sedang membuat keputusan untuk ayahanda? Saya. Jiang Ruoyun. Siapkan makanan. Apakah dia mengetahui rencanaku? Apa yang sebenarnya terjadi? Tidak sopan di hadapan Kaisar adalah kejahatan besar. Hari ini, jika saya menyajikan sup ini, itu adalah hukuman mati. Apa masalahnya dengan kastanye? Bahan yang dipilih Jiangmen tidak cocok dengan saya. Dia untuk melawanku, bahkan mengorbankan seluruh keluarga Jiang. Orang di balik layar tidak tahan. Sekarang bagaimana? Waktu sudah hampir habis. Hanya bisa membuat hidangan dingin. Saya ingat, ketika Kaisar mengunjungi Linyan Pavilion. Dia pernah makan sup yang terbuat dari tahu. Bagaimana kamu tahu ini? Siapa kamu sebenarnya? Yang mulia, ini adalah bahan yang akan saya gunakan. Kakak, ini masakan istana. Kamu berani menggunakan tahu untuk berkompetisi. Sebaiknya kamu menyerah saja, masih bisa pergi dengan sopan. Rencana cerdasmu tadi, hanya menggunakan sepotong ini. Tahu biasa saja, yakin tidak mempertimbangkan. Menggunakan bahan lain? Baginda, bau kedelai sudah tercium. Barang seperti ini hanya dimakan oleh rakyat biasa, masakan kerajaan. Jarang menggunakan tahu sebagai bahan, apa yang bisa dia buat? Wangi sekali. Saudara sudah selesai. Buat keributan besar, tapi tetap terlihat menangis.
Kamu pasti kalah. Masakan seperti ini berani disajikan kepada Baginda? Hamba melapor, Baginda, sup ini bernama giok hijau. Tahu sebagai giok, warna hijau dari sayuran, meskipun penampilannya mungkin tidak menarik bagi saudara, tapi rasanya pasti tidak akan mengecewakan Baginda. Aku pernah makan masakan ini beberapa tahun yang lalu. Tapi sup yang begitu hambar ini. Jiang Ruoyun tidak mengerti masakan. Menggunakan barang seperti ini untuk menipu Baginda. Mari tangkap dia. Tangkap dia. Baginda, hamba tidak pernah bermain-main. Ini adalah resep rahasia keluarga Jiang. Resep rahasia yang diwariskan turun-temurun. Resep rahasia? Aku juga keluarga Jiang. Kenapa aku tidak tahu? Benar ada resep rahasia? Hamba tidak berani menipu Baginda. Resep ini adalah tonik 10 keutamaan. Akan memberikan sensasi yang berbeda bagi yang memakannya. Baginda, hamba sebenarnya sudah mencobanya tadi. Benar-benar merasakan perubahan dalam tubuh. Kalau Pangeran Mahkota menjamin, maka aku akan mencobanya. Jika kamu menipuku, Maka hamba rela dihukum. sup ini memang. Baginda, Baginda, sup ini bermasalah. Dia ingin merakuni Baginda. Cepat panggil tabib, berani sekali Jiang Ruoning. Berani meracuni Baginda, mari eksekusi di tempat. Jiang Man Menang, mari bawa dia ke penjara mari. Tunggu, Perdana Menteri sangat terburu-buru menghukumku. kamu benar-benar berani, wanita jahat ini. Berani merakuni Baginda. Apakah kamu tidak melihat kondisi Baginda? Apakah aku meracuni atau menyembuhkan? Lihat saja. Jiang Ruoning ini sebenarnya menggunakan cara apa? Baginda, bagaimana perasaan Anda? Enak, sangat enak. Baginda, makan pelan-pelan jangan tersedak. Minggir. Hamba anjing, mengganggu waktu makan Kaisar. Kaisar. Kaisar tiba-tiba merasa sangat lapar. Ini. Ini adalah sup segar sebelumnya. Silakan Kaisar menikmatinya. Sup ini, dulu Kaisar pernah meminumnya di pegunungan. Kamu bilang. Sebenarnya bagaimana cara membuatnya? Lapor Kaisar, sebenarnya hanya tahu dan sayur biasa. Tapi kebetulan bisa menghilangkan racun dalam tubuh Kaisar. Raken. Kaisar sebagai penguasa tertinggi, menikmati makanan lezat dunia. Makan hidangan dan minuman enak, tapi semua ini kebanyakan adalah makanan yang bau dan merangsang, ditambah berbagai rempah. Dalam jangka panjang, lambung dan limpa menjadi lemah, sulit mencerna. Akan menumpuk menjadi racun, sedangkan sup saya tidak menambahkan apapun. Hanya menambahkan sedikit air asam pada bahan mentah. Membantu pencernaan. Tahu. Sepiring sup biasa, ditambah sedikit asam, membuat Kaisar sekarang merasa tubuh dan pikiran nyaman, nafsu makan meningkat, saya lihat. Koki istana, pasti kamu. Kaisar ini. Terima kasih Kaisar, saya akan berusaha sebaik mungkin di masa depan untuk melayani makanan kerajaan. Kaisar, ada satu hal yang tidak mengerti, keahlian memasakmu begitu hebat. Lalu tadi, kenapa tiba-tiba mengubah menu? Lapor Kaisar, bukan saya sengaja pamer, ada orang yang ingin menyakiti Kaisar. Apa? Orang yang ingin menyakiti Kaisar adalah Jiang Man. Kamu. Sup kastanya yang saya buat sebenarnya tidak ada masalah. Tapi begitu dimakan bersama daging sapi, akan sakit perut. Oh, ternyata ada bahan makanan yang bertentangan. Ayah, waktu saya berburu dulu. Pernah tidak sengaja memakan kedua bahan ini. Yang dikatakan Jiang Ruoyun benar. Jiang Man melihat bahan yang saya siapkan adalah untuk membuat sup itu, lalu membuat Kaisar. Makan daging sapi dulu, jika saya membuat Kaisar. Minum sup saya, pasti akan merusak tubuh Kaisar, dan saya akan dituduh orang lain ingin meracuni Kaisar. Kamu memang cerdik. Jadi saya hanya bisa dalam waktu terbatas
membuat sup yang bermanfaat untuk memulihkan tubuh kaisar. Ternyata begitu, ayo. Tangkap Jiangman. Saya tidak bersalah, saya sama sekali tidak tahu tentang makanan yang bertentangan. Itu Jiang Ruoyun, dia yang berbohong. Yang mulia, jangan percaya omong kosongnya. Sebagai koki Karajan, kau tidak tahu bahan makanan mana yang bertentangan. Apakah kau tidak mengerti seni memasak? Yang mulia, bukan aku yang ingin melakukan ini, ada orang di belakangku yang menyuruhku. Siapa yang menyuruhmu? Kalau begitu, hukum mati dengan tongkat. Yang mulia, jangan, tunggu sebentar. Dia bukan Jiang Ruoyun, dia penipu. Dia sama sekali bukan Jiang Ruoyun. Jangan pedulikan dia gila, bawa dia pergi. Aku tidak gila, apa yang kukatakan semuanya benar. Karena Jiang Ruoyun. Aku yang membunuhnya, apa yang kau katakan? Aku yang menusuk tangannya dengan tusuk konde. Aku yang mendorongnya ke jurang, bagaimana mungkin dia masih hidup? Jika kau ingin aku mati, kau juga jangan berharap bisa hidup. Kurang ajar di hadapanku, katakan, siapa sebenarnya kau? Yang mulia, aku adalah putri sah sebenarnya dari keluarga Jiang, Jiang Ruoning. Dulu ayahku salah paham dan mengusirku dari keluarga Jiang karena mengira aku adalah iblis. Aku mengembara di pegunungan, nyaris tidak bisa bertahan hidup. Aku menyamar sebagai Ruoyun juga ingin menyelidiki pelaku sebenarnya yang membunuhnya, untuk menghibur arwahnya di surga. Sampai saat ini, mohon yang mulia izinkan hamba membalas dendam untuk adikku. Aku menghargai orang yang memiliki rasa kemanusiaan dan keadilan. Kalau begitu, aku akan membantumu mendapatkan keadilan. Mari. Hukum mati dengan tongkat. Yang mulia, Anda tidak bisa membunuhku. Yang ingin membunuh Jiang Ruoyun. Ada orang lain, ada orang di belakang yang menyuruh. Katakan, siapa temanmu? Budak sialan, berhenti. Yang mulia, ampun, hamba hanya ingin melindungi tuanku. Mengganggu yang mulia, hamba pantas mati. Untung ada obat ajaib. Yang mulia, tenanglah, hamba punya cara untuk membuatnya bicara. Yang mulia, dia yang menyuruhku melakukannya. Kau memfitnah. Ternyata kau. Aku akan membunuhmu untuk membalas dendam Ruoyun. Bajingan, kalian orang-orang Xia yang mencuri sarang burung. Apa hak kalian memiliki tanah ini? Kau orang dari luar tembok. Bahkan berani bunuh diri. Berani berkhianat dengan suku luar? Ayo, tangkap semua. Masukkan ke penjara. Yang mulia, akhirnya Anda datang. Bangunlah. Kau bukan orang biasa. Asal-usulmu apa? Tak perlu tahu siapa aku. Tapi aku bisa menghentikan perang untuk Dacia. Tak takut mati? Aku hanya takut ada yang mati karenaku. Jiang Ruoning. Ini daftar Raja Barbar. Kaisar minta kau hafal ciri fisik dan selera makan mereka. Hafalkan. 3 hari lagi, utusan akan berunding. Kau ikut tim sebagai kaisar juru masak untuk menyajikan makanan. Lalu, taruh racun ini di masakan. Mereka semua harus mati. Dengan racun. Perang berarti jutaan korban. Raken. Bisa hindari pertumpahan darah. Tapi kau takkan bisa diselamatkan. Berani? Asal perdamaian tercapai. Benarkah? Putra mahkota jamin kau bisa. Tibas kesalahan dengan prestasi. Setuju? Aku berjuang untuk Dacia, bukan putra mahkota.
Perdana Menteri, tolong selamatkan aku. Apapun akan kulakukan. Jiang running dikirim ke suku barbar untuk meracuni makanan mereka. Bocorkan rencana ini, dia pasti dibantai. Tenang, kali ini aku akan hancurkan dia. Orang desial lisik semua. Kita tak perlu kerjasama. Benar kata kakak. Mereka pencekat, tak layak bersekutu dengan keturunan dewa perang. Kita dua perang ramalkan kita penakluk dunia. Berhenti. Masakan apa ini? Wilayah kami dingin. Kaisar kirim pelayan cantik. Orang tua ini pinter, kirim cewek gulis untuk melayani kita. Main sama kita yuk. Cewek, malam ini temani kami bertiga. Sini, cium raja. Kenceng juga cewek ini. Aku suka. Adik ketiga masih suka wanita yang keras ya, kakak. Benar, wanita ini kulitnya benar-benar putih. Nanti saat kita menaklukkan Xia, wanita seperti ini banyak sekali. Jangan makan, dagingnya beracun. Para raja, wanita ini sengaja datang untuk meracuni. Ini bahan makanan yang diberikan oleh kaisar, mana mungkin beracun? Justru kaisar yang mengirimmu untuk meracuni, begitu para raja tewas. Xia bisa tenang tanpa khawatir. Kaisar anjing itu menggunakan cara yang begitu licik. Membunuh kita, kakak, lebih baik kita yang duluan. Serang mereka dengan tiba-tiba. Kaisar kami benar-benar ingin berdamai dengan para raja. Dia hanya membingungkan dengan kata-katanya. Kalian yakin? Hanya berdasarkan kata-katanya, kalian mau berperang dengan Xia? Siapa sebenarnya kamu? Apa tujuannya? Saya adalah koki istana yang ditunjuk oleh kaisar, hari ini sengaja datang untuk menghidangkan makanan untuk para raja. Hidangkan makanan? Mau meracuni dalam makanan. Membunuh kita semua, bukan? Tidak ada hal seperti itu. Kalau tidak beracun, makanlah di depan kami. Makanlah. Jah, makanlah. Bagaimana? Saya sudah makan, tidak beracun, kan? Kamu cukup berani, penuh semangat. Saya datang hari ini khusus untuk meredakan perang. Kamu seorang wanita, mau meredakan perang? Begitu perang dimulai, banyak yang akan tewas. Kalian yakin sudah memikirkan baik-baik? Kalian semua anjing Xia, tangkap mereka. Tunggu, kalau saya mati hari ini, itu berarti perang dengan Xia. Berperang atau tidak, kalian berdua akan menjadi milik kami. Tangkap. Raja, buruk, Pangeran Xia sudah mengepung kita. Apa? Kamu baik-baik saja? Kamu datang untuk apa? Jangan sentuh siapapun dari Xia. Aku peringatkan kalian. Jika hari ini aku ada apa-apa, pasukan Xia akan segera menyerang. Anak kecil, masih berani melawan kami. Kamu pikir pasukan yang ditempatkan di perbatasan hanya makan gaji buta? Kamu ternyata bisa
Ki Esensi S, kamu dari Pavilion Lingyun. Siapa saya tidak penting, saya sudah bilang. Jika kalian tetap tidak mau mundur, jangan salahkan saya. Pavilion Linyan adalah sekte bela diri terkuat di dunia persilatan. Bagaimana mereka bisa terlibat? Lalu bagaimana? Meskipun Pavilion Linyan hebat, banyak ahli. Sekarang hanya dia sendiri, kita punya banyak pasukan. Masa takut sama cewek kecil? Bener banget. Tangkap dia. Raja. Gawat, semua jagoan dari Daxia sedang menuju ke sini, bilang mau menghancurkan negara barbar. Apa? Siapa yang suruh? Cepat bilang. Katanya, atas perintah Lin Yange. Lin Jianj. Kamu, siapa kamu? Pemimpin Lin Yange, Jiang Ruoning. Pemimpin Lin Yange, Jiang Ruoning. Hamba tidak tahu, mohon maaf. Perintah apapun dari pemimpin, hamba akan turuti. Hamba mau gabung dengan Lin Yange. Siap diperintah kapan saja. Aku hanya harap perbatasan Daxia damai selamanya. Sayap. Kami akan mundur, dan tidak akan menyerang Daxia. Bawa dia ke sini. Aku dipaksa. Bukan mauku bunuh dia. Bukan aku. Kamu masih ingat jepit rambut yang bunuh Ruoyun? Ini kan? Enggak, bukan. Bukan. Tolong, ampuni aku. Waktu Ruoyun kamu dorong dari tebing, pasti. Dia segelis kamu sekarang. Waktu kamu tusuk tangannya tanpa ampun, Pasti dia seseks kamu sekarang. manfaatkan dia buta, Kamu berdua mesum di depan matanya. lakukan hal mesum. Jangan. Jangan, aku mohon. Demi kita masih satu darah keluarga Jiang. Lepaskan aku. Berani bilang darah keluarga Jiang. Waktu kamu racuni gelas ayah, pernah pikirin. Kamu masih darah keluarga Jiang. Jiang Running. Siksa aku di sini. Hebat apa? Kalau berani, bunuh aku. Kira aku nggak mau. Aku nggak tega. Bikin kamu mati cepat. Kalau nggak, Ruoyun nggak bakal tenang di alam baka. Kamu mau apa sih? Karena kamu suka goda cowok, aku kabulin. Orang ini berdosa besar. Serahkan pada kalian bertiga. Syaratku cuma satu. Aku nggak mau lihat dia lagi. Terima kasih, pemimpin. Terima kasih hadiahnya. Pemimpin menyerahkan kepada kita. Jangan dekati aku. Lepaskan aku. Aku tidak akan berani lagi. Lepaskan aku. Raja-raja barbar tidak akan menyerang Sia lagi. Kamu bisa kembali. Lapor tugas selesai. Kamu benar-benar pemimpin Linyan Pavilion. Pemimpin, Perdana Menteri yang merencanakan pemberontakan dan pasukan gabungannya dari luar perbatasan sudah kami bersihkan. Pasukan luar perbatasan sudah kami bersihkan. Mundur. Ya, Aku sudah mencari kamu begitu lama, tidak menyangka kamu ada di sampingku. Terima kasih kepada Yang Mulia yang telah berkali-kali membantuku. Anda pasti akan menjadi kaisar yang baik di masa depan. Anda pasti akan menjadi kaisar yang baik. Kamu telah menaklukkan 3 raja barbar, membuat negara Sia aman dan tenang. Ada yang perlu bantuanku? Aku ingin memberikan gelar Xiangxi Niangzi kepada adikku Ruoyun, hanya itu saja. Kembalikan gelar Xiangxi Niangzi kepada adikku Ruoyun, hanya itu saja. Atas perintah langit, Kaisar memerintahkan mengangkat Putri Jiang,
Jiang Ruoyun. Sebagai Shangxi Niangzi. Tuan Zhang. Terima perintah ini. Terima kasih atas anugerah Kaisar. Terima kasih kepada Yang Mulia Putra Mahkota. Ruoyun, dendamu sudah kubalaskan. Tidak tinggal di sini lagi. Tempat ini bukan milikku. Rumahku. Di Lingyan Pavilion.